Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratama Mustafa Kemal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lulusan sarjana akuntansi dari Universitas Khairun Ternate. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang Bapak berikan untuk menjadi agen perubahan dalam perusahaan Bapak sebagai manajemen trainee. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang perlu perusahaan lakukan untuk meningkatkan pengendalian internal berdasarkan Sarbanes-Oakley Act? Yang pertama, perusahaan harus membuat basis data informasi yang tersentralisasi, memastikan bahwa seluruh data yang dilaporkan oleh setiap divisi telah ditindak keakuratannya. Dan yang ketiga, mengenali adanya risiko yang terkait dengan operasi bisnis tertentu. Pertanyaan yang kedua, melalui metode apakah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi? Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi melalui metode yang pertama, teknologi, skala ekonomi, dan restrukturisasi. Pertanyaan yang ketiga, jika Anda harus memilih cakupan pasar yang optimal untuk penjualan produk makanan ringan Anda, untuk mengefisiensikan distribusi produk Anda dengan mengandalkan kemampuan karyawan dalam menjual produk, manakah alternatif cakupan distribusi yang Anda harus pilih? Saya akan memilih distribusi selektif. Distribusi ini berfokus pada gerai-gerai di mana terdapat permintaan produk dan atau di mana karyawan memiliki keahlian untuk menjual produk tersebut. Pertanyaan yang keempat, untuk memasarkan produk Bapak dengan cara menjaga citra produk di masyarakat, metode apa yang harus saya gunakan? Metode public relation. Metode yang biasa disebut hubungan masyarakat ini merujuk kepada tindakan-tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau mempertahankan citra publik yang menguntung. Berikut adalah jenis-jenis strategi public relation yang paling umum. Yang pertama, acara-acara khusus, rilis berita advertorial, dan konversi pers. Pertanyaan yang kelima, sebutkan alternatif pengeluaran modal yang dapat dilakukan oleh suatu usaha jika mereka memperluas usahanya. Alternatifnya adalah perluasan bisnis yang ada, pengembangan bisnis baru, dan investasi pada aktiva yang dapat mengurangi beban. Pertanyaan yang keenam, dalam tahapan penganggaran modal, jika kita mencoba mengukur arus kas yang masuk dari setiap alternatif usaha, maka kegiatan ini tergolong dalam tahapan apa? Mengestimasikan arus kas proyek. Arus kas dari setiap periode dapat diestimasi dari arus kas masuk. Misalnya, pendapatan yang dihasilkan dikurang arus kas keluar. Sekian dari saya. Semoga ini dapat dipahami dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.